Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Kansa. Saya perawat dinas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12 nanti. Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Gina. Ibu Gina, boleh saya lihat dalam identitasnya? Oke, boleh sebutkan nama Ibu, Gina, tempat tanggal lahirnya? 1 Agustus. Oke, benar ya. Nah, baik Ibu. Apa Ibu keluhan hari ini? Saya merasa mual dan pusing. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu kedatangan saya ke sini itu saya ingin melakukan pemeriksaan sistem persyaratan Ibu. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah terdapat kelainan ataupun gangguan pada sistem persyaratan Ibu. Nah, mungkin kita akan melakukannya selama 10 sampai 15 menit di ruangan ini saja. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia langsung saja kita mulai ya. Ya. Nah, baik, pertama kita lakukan pengkajian tingkat kesadaran. Nah, kita menggunakan stimulus, kita panggil nama pasien Ibu Gina. Nah, lalu jika pasien tidak merespon, kita bisa memanggilnya dengan suara yang keras. Ibu Gina. Nah, lalu jika pasien tidak merespon juga, kita bisa mengkombinasikannya dengan guncangan sentuhan yang ringan sampai sentuhan yang keras sambil memanggil namanya. Ibu Gina. Nah, jika pasien tidak merespon juga, kita bisa memberikan rangsangan nyeri dan memanggil namanya. Ibu Gina. Nah, baik, selanjutnya yaitu tingkat kesadaran. Di mana yang pertama itu ada kompos mentis, yaitu kesadaran pasien itu normal atau penuh. Ibu, namanya siapa? Gina. Ibu lagi di mana sekarang? Oke. Nah, selanjutnya itu ada apatis, di mana kesadaran pasien itu penuh atau normal, tapi dia kurang merespon. Ibu, namanya siapa? Nah, selanjutnya itu ada somnolen atau letargi, di mana pasien dalam keadaan mengantuk, tapi dia masih bisa mengikuti perintah. Ibu. Nah, selanjutnya yaitu ada stupor, di mana pasien itu diam, terus dia dalam keadaan tidur. Nah, lalu kita panggil namanya Ibu. Nah, jika tidak merespon, kita berikan rangsangan nyeri. Nah, saat kita berikan rangsangan nyeri, pasien dapat merespon walaupun secara perlahan dan juga dapat mengucapkan satu kata. Ibu. Nah, selanjutnya yaitu ada sporokoma, di mana pasien itu tidak bisa mengikuti perintah, tapi saat diberikan rangsangan nyeri, dia masih bisa bergerak. Ibu. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir itu ada koma, di mana pasien itu tidak sadar dan juga tidak merespon terhadap rangsangan nyeri. Ibu. Nah, baik, selanjutnya itu pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, di mana ada 3 aspek, yaitu aspek membuka mata, terus ada verbal dan juga motorik. Nah, pertama kita lakukan yaitu respon membuka mata. Nah, nilai 4 itu apabila pasien dapat membuka matanya secara spontan. Nah, oke. Nah, nilai 3 yaitu apabila pasien dapat membuka matanya ketika dipanggil namanya. Ibu Gina, boleh buka matanya? Nah, nilai 2 yaitu apabila pasien dapat membuka matanya jika diberikan rangsangan nyeri. Ibu Gina boleh buka matanya? Oke. Nah, nilai 1 yaitu apabila nilai 1 yaitu pasien tidak bisa membuka matanya atau tidak merespon biarpun setelah diberikan rangsangan nyeri. Ibu Gina boleh buka matanya? Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya itu respon verbal, di mana nilai 5 yaitu apabila pasien dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Ibu, namanya siapa? Gina. Ibu sekarang lagi di mana? Ibu sakit. Oke. Nah, nilai 4 yaitu apabila pasien dapat menjawab pertanyaan namun jawabannya itu bingung. Ibu, namanya siapa? Tidak tahu. Sekarang lagi di mana? Tidak tahu. Oke. Nah, nilai 3 yaitu apabila pasien itu dapat menjawab pertanyaan namun jawabannya itu tidak jelas atau ngawur. Ibu, sekarang lagi di mana? Namanya siapa, Ibu? Oke. Nah, nilai 2 yaitu apabila pasien itu hanya merespon dengan menggumam atau menggumam saja. Ibu, namanya siapa? Ibu sekarang lagi di mana? Oke. Nah, nilai 1 yaitu apabila pasien tidak merespon biarpun telah diberikan rangsangan nyeri. Ibu, namanya siapa? Oke. Nah, selanjutnya yaitu respon motorik, di mana yang poin 6 yaitu pasien dapat mematuhi atau mengikuti perintah. Ibu, boleh diangkat tangannya? Oke, tangan sebelahnya boleh diangkat. Oke, tangan lagi. Kakinya boleh diangkat. Oke, bagus. Sebelahnya boleh diangkat juga. Oke, bagus. Nah, nilai 5 yaitu apabila pasiennya saat diberikan rangsangan nyeri, pasien itu menepisnya dengan cepat. Ibu, oke. Nah, selanjutnya nilai 4 yaitu apabila saat diberikan rangsangan nyeri, pasien menghindarnya dengan cepat. Nah, baik. Nah, selanjutnya nilai 3 yaitu di mana saat diberikan rangsangan nyeri, pasien itu melakukan fleksi abnormal. Nah, lalu nilai 2 yaitu di mana apabila diberikan rangsangan nyeri, pasien itu melakukan ekstensi abnormal. Bu. Oke. Nah, untuk nilai 1 di mana pasien itu tidak merespon sama sekali apabila telah diberikan rangsangan nyeri. Bu. Oke. Baik, selanjutnya itu melakukan pemeriksaan rangsangan menial. Nah, pertama kita lakukan yaitu pemeriksaan pada aku duduk. Nah, sebelumnya posisi pasien terletak, lalu kita pikirkan bantalnya. Maka Ibu, kita pikirkan bantalnya. Ya,
kiri. Nah selanjutnya kita letakkan, sebelumnya kita rotasikan kepala pasien ke arah kanan dan kiri. Nah lalu kita letakkan tangan kita di bawah kepala pasien, Ibu. Nah setelah itu selanjutnya di dada atau sternum. Nah lalu kita fleksikan dagu pasien sampai menyentuh dada. Nah dikatakan positif kaku kuduk apabila saat memfleksikannya itu dagu pasien tidak menyentuh bagian dada dan juga terdapat tahanan. Ini itu tumisan pada kernik side. Nah di mana kita fleksikan paha pada persendian panggul. Nah seperti ini sebesar sudut 90 derajat. Nah, lalu kita ekstensikan tukai bawah pada persediaan lutut sebesar 135 derajat, sudut 135 derajat. Nah, dikatakan kondisi positif apabila terdapatnya tahanan maupun rasa nyeri sebelum ataupun tidak mencapai sudut 135 derajat. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan lasik sign di mana pada salah satu kakinya itu difleksikan pada sendi panggul secara lurus dan juga membentuk sudut 70 derajat. Nah, seperti ini. Nah, dikatakan sign positif apabila terdapatnya tahanan dan juga rangsangan nyeri sebelum maupun tidak mencapai sudut 70 derajat. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan Brudzinski 1 di mana seperti kaku kuduk. Nah, salah satu tangan kita berada di bawah kepala pasien, nah, lalu salah satunya di sternum, di bagian sternum ke dada. Lalu kita fleksikan dagu menyentuh dada. Nah, dikatakan positif apabila saat kita melakukan katakan positif apabila saat kita melakukan gerakan fleksi kepala disusul dengan gerakan fleksi di lutut dan juga panggul di kedua tungkai secara refleks. Nah selanjutnya yaitu Brudzinski 2 di mana posisinya sama, pasiennya berbaring lalu posisinya sama seperti pemeriksaan. Nah seperti ini. Nah lalu apabila dikatakan positif bila timbul gerakan secara refleks berupa fleksi tungkai kontralateral pada sendi lutut dan juga panggul. Nah seperti ini. Nah seperti itu. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan sistem saraf dari saraf kranial 1 sampai 12 ya. Pertama kita mulai dari saraf kranial 1. Nah nanti Ibu menutup mata Ibu, lalu menutup salah satu lubang hidung Ibu, begitupun sebaliknya. Nanti akan saya dekatkan aroma di depan lubang hidung Ibu. Nanti Ibu sebutkan itu bau apa ya. Nah baik, kita mulai Ibu, boleh dibuka maskernya. Nah lalu tutup matanya dan juga tutup salah satu lubang hidungnya. Kita mulai dari bagian lubang hidung kanan ya. Rasa Ibu, bau apa? Bisa Oke, sebelahnya. Lagi, boleh duduk lagi. Bau apa Ibu? Oke, sebelahnya. Oke, benar sekali. Nah, baik sekali lagi Ibu katanya. Nah, baik Ibu, benar yang pertama bau teh, yang kedua bau kopi. Nah, indera penciuman Ibu bagus ya. Baik Ibu, selanjutnya kita periksa di saraf kranial 2 ya. Nah, selanjutnya kita periksa di pemeriksaan papil ya, di mana menggunakan oftalmoskop. Nah, baik kita lihat. Nah, apakah terdapat papil udem ataupun eksudat maupun pendarahan? Ternyata bagus ya Ibu, tidak terdapat gejala seperti itu. Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan penglihatan visu, di mana untuk melihat ketajaman mata Ibu menggunakan pose Snellen chart yang ada di depan Ibu. Nah, di mana posisinya yaitu jaraknya 6 meter, ada 20 kaki. Nah, nanti prosedurnya kita akan memeriksa mata sebelah kanan terlebih dahulu, lalu mata sebelah kiri ditutup menggunakan telapak tangan tanpa menyentuh bola mata. Nah, nanti saya akan tunjukkan huruf-huruf yang ada di Snellen chart, tapi Ibu menyebutkan huruf apa aja. Nah, apakah Ibu mengerti? Baik, jika Ibu mengerti, kita mulai ya Ibu. Baik Ibu, kita mulai mata bagian kanan, mata kirinya ditutup. Oke. Ini apa Ibu? E, bagus. N, bagus. Z, bagus. L, bagus. I, bagus. Y, bagus. U, bagus. I, bagus. F, bagus. T, bagus. S, bagus. F, bagus. F, bagus. N, bagus. S, bagus. O, bagus. L, E, bagus. F, bagus. C, S, bagus. H, bagus. E, bagus. E, bagus. U, bagus. F, bagus. E, bagus. H, D, F, E, T, O, H, E, F, N, S, G, F, G, F, U, E, I, H, S. Oke, baik Ibu, selanjutnya kita bisa sebelah kiri, mana kalian itu ya. Oke, kita mulai lagi ya. T, S, Z, I, Y, L, I, E, F, U, F, S, F, F, S, O, T, T, F, G, F, F, H, E, T, S, U, S, E, F, T, H, E, B, O, E,
Nah, baik Ibu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan penglihatan visus menggunakan pulsar scanner. Dari mata kiri dan kanan Ibu bagus ya, normal, tidak ada yang salah. Maka visusnya itu 20/20, jadi itu tidak normal ya Ibu. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang ya, di mana tujuannya untuk mengetahui luas pandang mata Ibu. Nah, nanti prosedurnya di mana saat saya menutup mata sebelah kiri, Ibu menutup mata sebelah kanan sejajar ya, begitupun sebaliknya. Nah, lalu saat kita sama-sama menutup mata, nanti Ibu tetap melihat ke arah mata saya, tanpa melihat arah jari tangan saya itu angka berapa ya. Ibu hanya menyebutkan angka yang saya tunjukkan di jari tangan saya. Apakah Ibu ngerti? Baik, kita mulai ya. Oke, tutup mata sebelah kanan, kita mulai. 1, Oke, 2, oke, 3, oke, 4. oke, bagus, sebelahnya. Tuh, kita mulai. 1, Oke, 2, oke. 3, 4. Oke, bagus ya Ibu, kan? Nah, baik, lapang pandang mata kiri dan kanannya normal Ibu, sama-sama bagus. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sistem saraf kranial 3, 4, 6 ya Ibu. Pertama, kita inspeksi dulu mata dan kedua bola mata Ibu. Nah, apakah ada hambatan dalam pergerakan bola mata ataupun tidak. Nah, caranya itu Ibu nanti boleh melihat ke arah jari saya, nanti saya akan gerakan, Ibu mengikutinya ya. Baik, kita mulai. Oke, bagus ya Ibu, tidak ada hambatan dalam pergerakan bola mata. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan pupil, di mana kita menggunakan pen light. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu atau kita lihat dari bentuk, ukuran, dan juga kesimetrisan dari kedua pupilnya. Nah, lalu kita lakukan refleks cahaya atau reaksi cahaya menggunakan pen light Ibu untuk melihat apakah kedua pupilnya ini sama besar dan juga sama bulat. Oke, kita mulai Ibu. Oke, bagus ya Ibu, sama besar dan sama bulat. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan kelopak mata, di mana kita perhatikan atau kita lihat kelopak mata pasien apakah normal ataupun adanya pelemahan ataupun jatuh. Nah, selanjutnya itu Ibu boleh menutup matanya, lalu buka lagi. Nah, baik. Nah, kita lihat apakah adanya ptosis ataupun tidak. Tapi tadi pas lihat tidak ada ptosis ya Ibu, berarti keadaan bola mata Ibu maupun pupil Ibu itu normal ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan saraf kranial 5 ya, di mana pertama kita lakukan pemeriksaan motoriknya dulu. Nah, Ibu boleh membuka maskernya, lalu mengatupkan giginya. Nah, nanti rahangnya digerakkan ke samping ya Ibu. Nah, oke, boleh lakukan Ibu. Nah, sambil kita raba dari ototnya dan juga menilai kekuatan kontraksi ototnya. Oke, bagus ya Ibu. Nah, selanjutnya pemeriksaan dari sensoriknya Ibu, boleh tutup matanya. Oke, kita mulai. Gimana Ibu? Oke, selanjutnya. Ya. Oke, boleh dibuka lagi matanya Ibu. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan reflektornya ya Ibu, dimana kita menggunakan kapas. Nah, nanti kita dekatkan di korneanya. Nah, lalu boleh ya Ibu kita lakukan ya. Nah, oke, apakah pasien ini mengedip ataupun tidak? Nah, tadi pas didekatkan, Ibu mengedip ya, berarti bagus ya Ibu, normal. Ibu, selanjutnya itu pemisahan saraf kranial 7 ya. Nantinya yang pertama ada yang sensorik, nantinya akan saya berikan perasa ke Ibu. Nah, nanti Ibu tutup mata, lalu Ibu julurkan lidahnya. Nanti Ibu sebutkan ini rasa apa ya. Oke, kita mulai ya Ibu, boleh dibuka maskernya. Oke, ditutup matanya, dijulurkan lidahnya. Oke, rasa apa Ibu? Ya. Oke, selanjutnya boleh dijulurkan lidahnya. Nah, rasa apa Ibu? Oke, benar sekali ya Ibu. Nah, boleh dibuka matanya Ibu. Nah, benar sekali Ibu, yang pertama rasa asin, yang kedua rasa manis. Berarti bagus ya Ibu, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya di fungsi motoriknya ya Ibu. Nah, di mana Ibu boleh tersenyum. Oke, lalu bersiul. Lalu boleh mengembungkan pipinya. Oke, selanjutnya boleh diangkat alisnya. Oke, bagus sekali ya Ibu. Tidak ada masalah ya Ibu. Selanjutnya itu sistem kranial 8. Nah, Ibu di sini kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran, di mana tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat masalah pada pendengaran Ibu atau tidak. Nah, nanti kita menggunakan kartu ketawa ini dalam beberapa tes ya Ibu. Nah, baik, pertama kita mulai tes ya. Nah, Ibu, apakah suaranya sama terdengar keras antara telinga kiri dan kanan? Nah, jika sama maka hasilnya normal ya. Nah, apabila suara terdengar pada telinga yang tidak bermasalah itu disebut dengan sensori normal. Tapi jika suara terdengar pada telinga yang bermasalah itu disebut polikonduktif. Nah, selanjutnya itu tesnya ya Ibu, di mana membandingkan antara gejala tsunami dan juga bulan ya. Nanti jika tidak ada masalahnya itu kontak kita ya. Oke. Nah, Ibu, suaranya terdengar paling lama itu di bagian tingkat kanan atau bagian tingkat atas. Dan jika suara terdengar paling lama di tingkat kanan di tingkat depan, maka hasilnya normal ya. Baik Ibu, selanjutnya yaitu sistem saraf kranial 9 dan 10 ya Ibu. Pertama kita lakukan, di mana melakukannya itu ada pemeriksaan refleks muntah dan juga refleks menelan. Tapi pertama kita lakukan refleks muntah dulu ya Ibu. Kita menggunakan spatel lidah yang telah dilapisin tisu. Lalu Ibu boleh nanti menjulurkan lidahnya ya Ibu. Oke, boleh dibuka maskernya. Oke, julurkan lidahnya Ibu. Nah, sambil bilang A. Oke, bagus ya Ibu, tidak ada masalah ya. Nah, selanjutnya yaitu refleks menelan ya Ibu, dimana nanti akan saya terangkan peran Ibu. Lalu Ibu boleh sambil menelan. Oke, bagus ya Ibu, tidak ada masalah ataupun kelemahan saat Ibu menelan.
Nah, baik Ibu, selanjutnya itu kita lakukan sistem saraf kranial sebelah ya Ibu, di mana nanti Ibu boleh memiringkan lehernya ke arah samping, lalu nanti akan saya lakukan pertahanan menggunakan tangan saya. Nanti Ibu lawan tangan saya Ibu, mengerti Ibu? Oke, boleh memiringkan ke arah samping kanan terlebih dahulu. Oke, bagus. Selanjutnya belok kanan. Oke, bagus. Nah, selanjutnya di bagian bahu ya Ibu. Nanti nanti Ibu mengangkat bahunya. Nanti juga saya akan lakukan pertahanan. Nanti Ibu lakukan perlawanan ya Ibu untuk pertahanan saya. Oke, kita mulai Ibu. Oke, bagus sekali ya Ibu. Tidak ada masalah ya. Baik Ibu, selanjutnya kita lakukan sistem kranial saraf 12 ya Ibu, di mana Ibu boleh membuka maskernya. Nah, lalu boleh membuka mulutnya. Nah, dalam keadaan istirahat ya Ibu, kita lihat apakah lidahnya itu simetris atau tidak dan juga deviasi pada satu sisinya. Lalu boleh dijulurkan lidahnya Ibu. Oke, kita lihat juga apakah lidahnya simetris atau tidak dan juga deviasi satu sisi. Nah, oke, bagus Ibu, tidak ada masalah ya. Nah, selanjutnya Ibu boleh lidahnya dikuatkan. Oke, lalu ke arah bawah. Oke, ke atas, lalu ke samping kiri. Oke, ke kanan. Oke, bagus ya Ibu. Nah, selanjutnya boleh lidahnya keluarkan ke dalam dinding mulutnya. Oke, nanti akan saya lakukan tahanan. Ibu lakukan perlawanan dari tangan saya. Oke, bagus. Selanjutnya. Nah, oke, bagus sekali Ibu, tidak ada masalah juga.